Shalom Bapak Ibu yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya Pendeta Kustet Tirambang melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada pagi hari ini Kamis 17 Agustus 2023. Adapun nats yang menjadi pokok dan dasar renungan kita pada pagi hari ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 45 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-25 dengan perikop seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Belum kita merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Tuhan, beri kekuatan kepada kami saat ini dengan kuasa Roh-Mu agar kami dimampukan untuk dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian Resort GKI Pulang Pisau pada hari ini, dan kami boleh menjadikan firman-Mu sebagai sumber kekuatan bagi kami menjalani hidup dan kehidupan ini dalam iman kepadamu. Terima kasih Bapa, melewati hamba-Mu saat ini biarlah Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyerukan suara Tuhan, suara yang mengajak kepada semua bangsa-bangsa yang telah melakukan kesalahan atau kejahatan di hadapan Tuhan dan berdosa kepada Allah untuk kembali kepadanya. Tuhan menegaskan bahwa Dialah Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberikan keselamatan. Keselamatan hanya akan diterima oleh bangsa-bangsa, bahkan orang-orang yang mau meninggalkan sifat dan perangainya yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan yang paling besar dan sulit kita taklukkan dari kehidupan kita adalah hal yang berkaitan, salah satunya dengan keinginan. Sesungguhnya memiliki keinginan atau mengingini sesuatu tidaklah salah. Karena mustahil dalam kehidupan ini kita atau seseorang tidak memiliki keinginan itu. Hanya saja yang seringkali menjadi masalah ketika keinginan itu lebih besar daripada kemampuan yang kita miliki. Sehingga untuk mencapai keinginan itu, orang dapat menggunakan segala cara. Bahkan tidak jarang, cara-cara yang tidak baik sekalipun itu dilegalkan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diingini. Bahkan tanpa menyadari bahwa karena semua itu, orang bisa saja memperalahkan atau memperilahkan cara-cara itu menjadi hal yang dibenarkan. Sehingga ketika hal itu sudah menjadi hal yang dibenarkan, maka hal itu biasa untuk dilakukan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, seruan dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya juga tertuju kepada semua orang ke dalam kehidupan kita. Boleh jadi dalam kehidupan kita terjebak dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Boleh jadi ada yang mendewakan sesuatu yang mendatangkan kejahatan sebagai orang yang tak berpengetahuan, seperti yang dikatakan dalam nas ini, ayat yang ke-20 bagian B yang mengatakan demikian. Hai kamu,
sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tidak berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ajakan untuk berpaling kepadanya menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan selalu terbuka dan membuka pintu bagi setiap orang untuk datang dan masuk melalui pertobatan, agar semua orang dapat menerima anugerahnya, yaitu keselamatan yang diberikannya. Marilah kita selalu waspada terhadap segala sesuatu yang sepertinya dapat menolong kita untuk mendapatkan apa yang kita ingini. Padahal sesungguhnya itu tidak lebih dari sesuatu yang dapat menjebak dan membahayakan kita. Tuhan telah menyerukan sebuah tawaran bagi semua orang atau bagi kita untuk mencari pertolongan hanya kepadanya. Karena pertolongan yang diberikan Allah adalah pertolongan yang tidak akan mengecewakan. Ayat 23 bagian A. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak ditarik kembali. Saudara Bapak Ibu yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bertepatan hari ini kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tentu, sebagai bangsa yang besar, adalah bangsa yang berketuhanan, di mana roda pemerintahan di negeri yang kita cintai ini dapat dijalankan, dapat berlangsung untuk menciptakan kemakmuran, untuk menciptakan damai sejahtera, untuk menciptakan pemerataan keadilan dan keselamatan bagi seluruh rakyatnya. Marilah kita dalam berbagai macam perbedaan di dalam kehidupan sebagai bangsa dan negara, dalam negara yang kita cintai ini, tetap menjunjung tinggi harkat persatuan dan kesatuan di bawah bingkai Bhinneka Tunggal Ika, bersama walaupun berbeda untuk membangun negeri ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hidup dengan menjadikan Tuhan sebagai kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, secara khusus bagi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan panggilan Tuhan ini. Marilah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita dengan penuh ketaatan dan kesetiaan kepada kehendak Tuhan. Selamat menjalani kehidupan ini. Selamat dan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Raja alam semesta, Allah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini senantiasa hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa dapat semakin dekat kepada Tuhan dan menjauhkan diri kami dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini di mana saja berada. Secara khusus saat ini kami membawa serta
Jemaat GKI Bethesda, Hanjak Maju, Resort GKI Pulang Pisau. Tuhan memberkati seluruh kehidupan jemaatmu di tempat itu, memberkati mereka dalam berbagai tugas dan tanggung jawab, usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Memberikan hikmat dan kekuatan senantiasa bagi mereka. Lebih-lebih kesehatan untuk menumpang mereka boleh beraktivitas dari hari ke hari. Berkati mereka ya Tuhan, yang Engkau utus melayani di Jemaat GKI Bethesda Hanjak Maju, Resort GKI Pulang Pisau. Baik Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Panatua dan Diakon yang melayani, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih ya Bapa, hidup dan kehidupan kami. Menikmati rahmat dan berkat-Mu pada hari ini, hanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Inilah seru dan doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.